Halo semuanya, nama saya Cliff Gerardo Saputra dari kelas 12 MIPA 1 nomor absen 7 SMA Don Bosco 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperagakan kepada Anda sebuah percobaan di rumah sebagai pemenuhan terhadap ujian praktik biologi virtual tahun 2022. Untuk percobaan kali ini, saya akan menunjukkan kepada Anda semua mengenai praktikum percobaan Ingenhousz yang pertama kali diperkenalkan oleh Jan Ingenhousz. Dasar teori. Pertama-tama, kita perlu mengetahui bahwa proses fotosintesis adalah proses tumbuhan dan organisme yang berklorofil untuk menghasilkan makanannya sendiri agar dapat tumbuh dan berkembang. Rinciannya adalah sebagai berikut. Karbon dioksida bersamaan dengan air menggunakan cahaya dari matahari yang diubah oleh tumbuhan menjadi zat-zat seperti karbohidrat dan oksigen. Tujuan daripada praktikum ini adalah untuk melihat reaksi yang terjadi apabila pada tumbuhan percobaan kita beri zat lain selain air, yakni tambahan soda kue. Untuk itu, berikut adalah alat dan bahan yang dibutuhkan untuk melakukan praktikum. Pertama, baskom. Kedua, 3 buah botol plastik yang memiliki tutup. Label untuk membedakan isi botol. Tanaman air untuk percobaan yakni Hydrilla verticillata atau ganggang air. Soda kue. Dan air. Cara kerjanya adalah sebagai berikut. Pertama-tama, siapkan botol plastik terlebih dahulu, kemudian masukkan tanaman Hydrilla verticillata ke dalam ketiga botol tersebut. Kedua, kita akan memasukkan botol plastik ke dalam baskom berisi air untuk diisi sampai penuh. Hal yang perlu diingat adalah untuk memastikan bahwa tidak ada gelembung udara di dalam botol. Kemudian, kita tutup botol plastik selagi masih di dalam air. Ketiga, letakkan ketiga botol tersebut berisi Hydrilla di tempat-tempat berbeda berikut. Botol A diletakkan di tempat terang yang terkena oleh sinar matahari secara langsung. Botol B diberi tambahan 1 sendok makan soda kue dan diletakkan di tempat terang atau sama dengan botol A. Botol C diletakkan di tempat yang gelap tanpa tambahan soda kue. Setelah meletakkan botol di tempat-tempat tersebut, diamkan selama beberapa waktu kurang lebih 1 jam untuk melihat proses dan perubahannya. Waktu 1 jam sudah berlalu dan mari kita lihat kembali hasil pengamatan dari percobaan kita satu demi satu. Botol A yang diletakkan di tempat dengan cahaya matahari langsung terlihat memiliki jumlah gelembung yang sedang. Hal ini dikarenakan kandungan dari botol terdiri dari tanaman dan air saja. Selanjutnya, botol B yang diletakkan di sebelah botol A menghasilkan gelembung yang lebih banyak dibandingkan botol sebelumnya. Perlu diingat bahwa botol B memiliki kandungan soda kue. Terakhir, botol C yang diletakkan di tempat gelap dan minim cahaya menghasilkan gelembung paling sedikit dari antara botol-botol lainnya. Pembahasan. Berdasarkan hasil pengamatan percobaan saya tadi, faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis adalah cahaya, karbon dioksida atau CO2, dan suhu atau temperatur pada lingkungan botol. Botol C yang diletakkan di tempat dengan cahaya yang minim atau tempat gelap menghasilkan gelembung paling sedikit dari antara botol-botol lainnya. Dengan demikian, tumbuhan tidak memiliki energi yang cukup untuk mengaktifasi klorofil dan bekerja menghasilkan gas O2.
Hasil percobaan yang menghasilkan gelembung paling banyak, yaitu botol B, adalah karena soda kue yang sering disebut NaHCO3 yang merupakan sumber penghasil CO2. Karena ketika soda kue larut dalam air, maka senyawa itu akan teruraikan menjadi natrium hidroksida dan karbon dioksida. Alhasil, karbon dioksida yang ada di dalam botol B lebih banyak dibanding botol A, walaupun sama-sama terkena sinar matahari. Kesimpulan yang dapat ditarik dari percobaan praktikum Ingenhousz ini adalah proses fotosintesis menghasilkan oksigen atau O2 yang Anda saksikan dalam bentuk gelembung-gelembung kecil. Tinggi rendahnya suhu mempengaruhi fotosintesis. Intensitas cahaya matahari terhadap tumbuhan juga mempengaruhi cepat lambatnya proses fotosintesis. Dan yang paling terakhir adalah jumlah kadar karbon dioksida atau CO2 juga mempengaruhi kecepatan proses fotosintesis untuk tumbuhan. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya menyampaikan apresiasi kepada Bu Arin dan teman-teman sekalian yang telah menyaksikan video saya. Saya harap Anda semua sehat selalu dimanapun Anda berada dan video ini dapat membawa manfaat menunjang kegiatan belajar teman-teman sekalian. Salam Don Bosco, saya Bosco Nian. Sampai jumpa.